Scholar dan juga Sinta ID. Nah, eh, langsung saja dari paparan yang ingin saya sampaikan, saya membagi menjadi 5 stage to completion. Yang pertama kita akan membahas nih latar belakang kaitannya dengan eh, tema besar seminar pada pagi hari ini kaitannya permakrisis, di mana bagaimana perilaku konsumen itu berubah dengan adanya permakrisis ini. Jadi krisis yang berkepanjangan. Kemudian apa pentingnya sebuah kepercayaan bagi bisnis untuk tetap membangun reputasi dari merek yang dia miliki. Dan tadi kemudian saya melanjutkan dari paparan dari Profesor uh, Kopsky, di mana ada digitalisasi di sini. Peran teknologi di mana beberapa tahun terakhir teknologi itu terus berkembang dengan pesat. Nah, teknologi ini bisa menjadi peluang dan juga tantangan bagi dunia bisnis. Nah, tetapi dengan adanya teknologi, bisnis itu harus juga memperhatikan dari resiko. Bagaimana komunikasi ini penting bagi sebuah bisnis sebagai garda depan untuk tetap menjaga resiko reputasi dari perusahaan. Nah, di era permakrisis ini dibutuhkan adanya kepercayaan yang terus dibangun sehingga bisnis tersebut dapat bertahan dan terus sustain. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dari sudut pandang seorang akademisi bagaimana trust itu menjadi komunikasi yang penting dalam ketahanan di era permakrisis. Nah, saya mulai dengan mungkin Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara akademisi, kita pasti ada latar belakang. Apa sih yang menjelaskan, apa yang menyebabkan dari permakrisis ini? Saya mengambil publikasi dari Business Horizons yang memang barusan terbit beberapa bulan yang lalu dengan judul Permakrisis Readiness. What 80 Scenarios Intervention Reveals. Nah, di artikel ini menjelaskan bahwa seorang bisnismen, manajer itu harus menjalani eh, perjalanan yang memang dia tidak hanya mendengarkan rules as listener, collaborators, delegators, deciders, and enablers. Nah, di sini penting bagaimana seorang pebisnis entrepreneur itu harus menjaga kestabilan bisnis dan perusahaan di era kondisi yang ketidakpastian ini yang terus berulang. Nah, di sini saya sedikit merangkum kalau tadi eh, Pros Kaporsky itu menyampaikan secara umum, secara global, saya langsung fokus kepada kondisi Indonesia saat ini, Asia saat ini. Di mana yang kita mulai permakrisis ini di tahun 2019 terkait adanya pandemi COVID-19 yang memang secara global dengan adanya krisis kesehatan itu melumpuhkan kegiatan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi. Semuanya berubah, perilaku konsumen berubah. Kemudian adanya konflik geopolitik, di mana adanya perang. Nah, di sini kemudian ditambah lagi adanya shock tarif dari Amerika, kebijakan Trump yang kita tahu kebijakan Trump terkait tarif ekspor dan juga impor. Selain itu ada eh, kaitannya dengan bencana atau krisis iklim, di mana berbagai daerah di muka bumi ini itu ada bencana, ada pemanasan global, ada gempa, kemudian banjir, kemudian kebakaran hutan. Nah, semua ini menimbulkan adanya kerugian ekonomi, adanya disrupsi ekonomi, ketegangan geopolitik, krisis iklim, adanya juga disrupsi teknologi. Nah, di sini kita mengalami adanya lingkungan VUCA. Ada volatility, ketidakpastian, uncertainty, complexity, dan ambiguity.
Gimana seorang entrepreneur, kemudian pebisnis yang sebelumnya, di masa sebelumnya, itu bisa memprediksi masa depan atau strategi bisnis ke depannya, itu dengan melihat pengalaman masa lalu. Nah, di saat kondisi permakrisis ini, tidak bisa seorang pebisnis melakukan hal tersebut. Seorang pebisnis yang ingin bisnisnya itu tetap bertahan dan tetap sustain di masa yang akan datang, dia harus membangun sebuah readiness. Berani merubah rencana dengan opsi-opsi yang baru, yang berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, ini disampaikan juga kaitannya dengan apa sih pentingnya dalam lingkungan VUCA saat ini, bagaimana pentingnya sebuah strategi dalam berkomunikasi, baik itu dalam melakukan riset maupun praktis. Di sini dituliskan findings dari paper di Journal of Communication Management yang mengatakan bahwa pentingnya adanya care, fairness, loyalty, authority, dan juga purify. Nah, di sini bagaimana merubah konsumen ini masih di awal yang ingin kita mengarahkan di Indonesia, kondisi di Indonesia itu bagaimana dengan adanya permakrisis ini. Kita menyadari bahwa sebelum terjadinya permakrisis itu loyalitas konsumen terhadap merek itu sangat baik. Kemudian kepercayaan itu ada, tumbuh sangat kuat. Kemudian konsumen melihat produk merek itu fokus kepada fitur dan juga harga. Dan juga konsumen sangat mentoleransi apabila merek atau perusahaan itu melakukan kesalahan. Nah, ini berbeda saat ini. Saat ini, kalau kita berbicara dari sudut pandang pemasaran, ada perubahan perilaku konsumen, di mana semua bertumpu pada konsumen. Loyalitas, mudah untuk berpindah. Karena apa? Karena banyak produk yang sejenis. Sehingga konsumen bebas untuk memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kepercayaan, sekali konsumen merasa tidak percaya atau merasa ini tidak sesuai dengan keinginannya, dia kemudian berubah pindah ke merek yang lain. Kemudian konsumen sudah melihat sebuah merek itu sebagai fokus kepada nilai, etika, dan originalitas dari merek tersebut. Nah, di sini ini saya sedikit mencontohkan fenomena yang terjadi. Jadi, saya melihat dari beberapa tangkapan layar di media sosial, kaitannya banyak konsumen yang merasa tidak cocok, merasa kecewa dengan sebuah produk, langsung menyampaikan kekecewaannya tersebut di media sosial. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana teknologi itu bisa menjadi peluang atau bahkan tantangan dalam sebuah bisnis. Di sini ada produk Pepsi yang memang ini produk atau merek global yang sangat terkenal, tetapi bisa melakukan sebuah kesalahan kaitannya dengan fitur rasa yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Dan itu membuat apa? Pelanggan merasa dibohongi, merasa iklannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, datanya tidak sesuai. Nah, di sini itu sejalan dengan Harvard Business Review tahun 2025 yang mengatakan bahwa 63% konsumen global akan berhenti membeli merek yang mereka tidak percayai. Nah, ini menjadi sangat penting bagi seorang pebisnis untuk memahami pentingnya membangun kepercayaan. Nah, konsumen tidak lagi sekedar membeli produk, tetapi mereka membeli sebuah keyakinan. Yakin, percaya, kemudian memilih, kemudian puas, dan kembali membeli. Pembelian yang berulang.
Nah, ini ada beberapa juga artikel terbaru yang mengatakan how building trust in sustainability brands. Di sini dikatakan bahwa pentingnya saat ini di era perma krisis ini bahwa nilai, kemudian kepuasan, pelayanan dan juga image dari merek itu sangat baik dan utama untuk mendevelop, membangun dari keberlanjutan dari merek sendiri. Begitu juga dengan ini. Artikel ini mengatakan bahwa the exploring consumer education and empowerment as a pathway to brand reputation and brand engagement in sustainable digital marketing. Nah, ini dikatakan di akhir nih. The study offer theoretical insight and practical guidance for enhancing sustainable digital marketing in increasingly skeptical consumer environment. Jadi di saat ini memang penting adanya apa? Pemasaran digital untuk membangun apa? Memberikan edukasi kepada konsumen kaitannya dengan sebuah merek atau sebuah bisnis yang dimiliki. Bagaimana membangun sebuah relasi hubungan engagement antara merek dengan konsumen dan disinilah komunikasi pemasaran itu penting. Nah, oleh karena itu saya membangun sebuah tema, mengangkat sebuah tema trust as currency. Jadi reputasi merek itu sebagai neraca atau penyeimbang, di mana komunikasi pemasaran itu bukan sekedar fungsi promosi, memperkenalkan sebuah produk, sebuah merek baru, tidak. Tapi bagaimana komunikasi pemasaran itu menjadi pengelola, membangun sebuah kepercayaan dari sebuah merek pada seluruh konsumennya. Nah, bagaimana komunikasi pemasaran itu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu, kemudian terakumulasi. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah apa? Sebuah brand equity, ekuitas merek. Dan pentingnya sebuah kepercayaan apabila sekali konsumen tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, konsumen itu kecewa atau informasi yang diberikan oleh merek atau pebisnis atau entrepreneur ke konsumen itu berbeda atau tidak konsisten, itu sulit untuk dipulihkan. Jadi mengapa komunikasi pemasaran itu penting untuk membangun sebuah trust. Nah, ini sedikit contoh kalau tadi di keynote speaker itu kita berbicara branding global, ini saya mencoba mengambil brand lokal yang familiar, kita semua di Indonesia familiar dengan brand ini. Saya membahas kaitannya dengan equity merek atau brand equity. Nah, ini ada teori di pemasaran salah satunya yang diperkenalkan oleh A.A. tahun 1991, di mana kepercayaan itu bukan sebuah biaya. Ya, jadi kalau kita berbicara kaitannya dengan pemasaran, kemudian membangun kepercayaan itu jangan dijadikan sebagai beban atau biaya dalam perusahaan. Tetapi komunikasi, membangun kepercayaan, kegiatan pemasaran itu merupakan aset yang dapat dinilai dan menentukan keberlangsungan dan ketahanan dari sebuah merek atau sebuah bisnis. Nah, yang pertama kita berbicara dengan bagian dari brand equity adalah brand awareness, kesadaran sebuah merek.
Di sini dari 343 partisipan dalam seminar ini, adakah yang tidak mengenal merek Indomie? Saya yakin semua partisipan di Benefisium ini tahu dan pernah merasakan Indomie. Nah, tanpa kita sadari, merek ini sudah puluhan tahun. Dan kalau semua di saat ingin membeli mie instan, walaupun di situ ada merek lain, contoh saya sebut ada mie sedap, kemudian Nissin, tetapi yang dipikiran adalah saya mau membeli Indomie. Nah, brand ini, Indomie ini, dia membangun kesadaran merek dari konsumen itu sangat kuat, berpuluhan tahun. Nah, kemudian yang kedua kita kaitannya dengan perceived quality. Persepsi kaitan dengan persepsi kualitas yang dimiliki oleh merek. Kita semua tahu merek Toyota. Toyota itu kita tahu punya kualitas yang bagus. Kemudian punya kehandalan, awet, memiliki daya tahan yang kuat. Kemudian jarang bermasalah. Toyota terkenal dengan persepsi kaitannya kualitas yang bagus. Nah, yang ketiga adalah brand association atau hubungan merek. Bagaimana Crocs di sini? Crocs itu membangun nilai dan citra yang melekat di konsumennya. Oh, Crocs itu memiliki model atau desain yang unik. Kemudian dia memiliki kekhasan dengan logo di sebelah belakang kanan itu warna hitam. Kemudian sangat nyaman digunakan, tahan air, dan berasa casual. Nah, itu brand association yang ditampilkan oleh merek Crocs. Dan yang terakhir itu adalah kaitannya loyalitas. Sama seperti Indomie tadi, tanpa kita sadari uh, dari sekian partisipan di Benefisium ini yang wanita atau ibu-ibu, kita pasti tahu. Dan tanpa kita sadari di saat kita datang nih ke warung atau supermarket mau beli deterjen, tetapi yang kita sebut atau kita cari adalah Rinso. Padahal tanpa Rinso tidak ada, kita bisa membeli alternatif yang lain. Soklin atau Attack. Nah, tetapi di pikiran sebegitu besar kepercayaan dan loyalitas kita terhadap merek deterjen ini, kita selalu menyebutnya dengan Rinso. Nah, brand loyalty ini itu merupakan saldo tingkatan kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi ini penting sekali keempat brand ini itu tidak hanya menunjukkan bahwa tidak hanya menjual produk, tetapi keempat produk ini menjadi contoh bagaimana menabung kepercayaan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Dan ini membuat merek tersebut bertahan, walaupun banyak pesaing-pesaing lain dengan produk sejenis yang bermunculan. Nah, di sini kaitannya dengan kondisi saat ini dan pentingnya kepercayaan itu di era permakrisis, ada 3 pilar komunikasi atau 3 pilar teori yang dapat menjawab kaitannya ketidakpastian. Yang utama adalah signaling teori, di mana kepercayaan itu sebagai sinyal yang kredibel di tengah asimetri informasi.
Apabila pebisnis itu memberikan informasi yang jujur, yang konsisten, kemudian otentik, itu akan membuat kepercayaan tumbuh pada konsumen. Karena apa? Di era saat ini, itu konsumen tidak dapat untuk memverifikasi mana informasi yang benar, mana yang salah. Nah, ini adalah PR bagi seorang pebisnis untuk membangun informasi, membangun komunikasi dengan dasar kepercayaan. Bagaimana membuktikan kebenaran dari informasi yang diberikan. Yang kedua, kaitannya dengan social exchange theory. Jadi, kepercayaan itu akan terakumulasi, tumbuh dari waktu ke waktu dengan adanya interaksi antara entrepreneur dengan konsumen, antara produsen dengan konsumen. Dan yang ketiga dikuatkan dengan uncertainty reduction theory, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saat ini banyak pilihan produk yang sama. Jadi konsumen itu memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih sebuah produk, sebuah merek. Nah, konsumen di sini akan mencari merek yang membuat mereka percaya. Jadi disinilah menjadi peluang bagi pebisnis, bagi seorang entrepreneur untuk membangun kepercayaan ini. Bagaimana melakukan komunikasi yang konsisten, yang jujur kepada konsumen sendiri. Nah, jadi kepercayaan ekuitas merek ini itu sebagai saldo kepercayaan. Jadi kalau kita berbicara teori, itu adalah saldo kepercayaan. Nah, mengapa saldo itu tumbuh terus-menerus dan bertambah? Nah, ini jawaban dari teori. Jadi ada 3 pilar komunikasi untuk menjawab kondisi ketidakpastian saat ini. Nah, ini sedikit paradigma yang berubah. Kalau kita berbicara dari sisi marketing, dari orientasinya, kemudian arah pesan, fokus, kemudian ukuran sukses dari bisnis, sebuah bisnis, dan juga bagaimana peran konsumen sendiri. Nah, kalau kita berbicara saat ini, perkembangannya itu konsumen itu sudah bisa memberikan masukan kepada produsen. Dia bisa menjadi mitra dan menyampaikan pengalaman sebelumnya untuk membantu produsen berinovasi kaitannya dengan produknya. Seperti yang disampaikan oleh keynote speaker sebelumnya. Nah, saat ini kita mulai masuk nih teknologi as marketing communication machines. Jadi technology has transformed marketing communication from broadcasting message into continuously sensing. Jadi teknologi itu mentransformasikan komunikasi pemasaran dari mulai menyebarkan informasi, pesan, kemudian merasakan, kemudian understanding, memahami, dan responding to consumers in real time. Jadi teknologi itu, informasi yang diberikan oleh pebisnis, itu bisa diterima dan dirasakan oleh konsumen pada saat yang bersamaan. Nah, jadi trust itu memang benar-benar diuji secara real time. Bagaimana teknologi itu memperluas jaringan komunikasi. Ini saya melanjutkan paparan dari keynote speaker sebelumnya. Saya juga menyampaikan kaitannya dengan mencontohkan itu satu media yang saya yakin semua partisipan di seminar ini tahu, Spotify.
itu salah satu aplikasi yang memang di sini dia memiliki insight untuk konsumen itu membaca lagu yang diputar. Jadi kita membuka Spotify, kemudian mereka melihat jadi apa saja lagu yang kita putar, kemudian apa saja lagu yang kita simpan di playlist, apa saja genre musik seperti apa yang kita sukai. Nah, kemudian sistem ini, aplikasi ini melakukan aktivasi komunikasi pemasaran dengan apa? Merekomendasikan lagu-lagu yang baru yang sesuai dengan apa yang kita suka, genre musik apa yang kita suka. Nah, kemudian di sini juga punya konten baru seperti Spotify Wrap. Nah, dengan Spotify ini ada blogger yang mengatakan ada perkembangan yang cukup signifikan terkait pengguna dari Spotify dari 2015 sampai dengan 2026 saat ini. Dan apa yang dilakukan Spotify di sini itu menghasilkan 2 miliar musik setiap hari. Jadi dia merekomendasikan playlist yang kita sukai. Dan ini menaikkan engagement. Jadi semakin membuat konsumen itu tidak bisa lepas dengan memutar Spotify ini. Seperti contoh saya dalam perjalanan, di saat perjalanan menuju kampus, saya pasti mendengarkan Spotify dengan lagu-lagu dan genre sesuai dengan keinginan saya. Dan tanpa saya sadari akan muncul lagu-lagu rekomendasi yang diberikan. Nah, dan ini menariknya Spotify itu sudah menjangkau 184 pasar dan tersedia dalam 53 bahasa. Artinya, kalau 53 bahasa minimal itu ada 53 negara yang menggunakan menjadi konsumen dari Spotify ini. Nah, ini yang menarik. Di April 2026, ini kita berbicara teknologi sebagai marketing communication, mesin untuk komunikasi pemasaran. Kaitannya dengan AI dan personalisasi. April 2026 yang lalu, itu Starbucks itu melakukan kerjasama dengan ChatGPT. Dengan apa? Membuat pesan. Jadi untuk konsumen dari Starbucks itu bisa memilih kopi sesuai dengan moodnya melalui ChatGPT. Dan AI di ChatGPT itu menciptakan sebuah kombinasi minuman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen secara personal. Dan ini menjadi pengalaman baru bagi konsumen. Nah, baru April kemarin ternyata Starbucks itu sudah mencatat kenaikan pendapatan tahunan sebesar 38 miliar USD. Dengan adanya ini penggunaan teknologi untuk membangun komunikasi dengan konsumennya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya teknologi ini kita juga bisa digunakan sebagai social listening. Jadi bagi pebisnis atau entrepreneur, teknologi itu bisa menjadi sign atau tanda bagaimana bisnis kita ke depannya. Bagaimana bisnis kita saat ini. Bagaimana kita memiliki opsi-opsi baru yang berbeda untuk mempertahankan bisnis kita. Nah, ini saya sedikit memotret tangkapan layar yang saat ini sedang ramai. Saya membuat keyword sengaja dengan sentimen pasar terhadap MBG. Nah, ini banyak sekali ungkapan-ungkapan dari netizen
yang merespon ini. Dan ternyata menarik, saya menemukan adanya survei yang melibatkan 1.168 responden yang ternyata 80%-nya itu adalah penerima manfaat MBG. Dan banyak ternyata masukan-masukan, rekomendasi, ungkapan-ungkapan dari konsumen. Nah, di sini dapat digunakan dalam permacrisis dan melihat ini adalah sign pasar. Nah, ini menarik untuk teknologi itu kita jadikan sebagai sistem peringatan dini dalam ketidakpastian saat ini. Nah, eh yang keempat adalah kaitannya untuk menjaga konsistensi merek. Karena ini menjadi salah satu modal penting dalam membangun kepercayaan di permakrisis ini. Ini saya mencontohkan, saya yakin semua pun pasti sangat familiar dengan Indomaret. Berapa Indomaret yang Bapak, Ibu, atau teman-teman semua lewati di saat perjalanan? Nah, Indomaret membangun sebuah channel itu yaitu Klik Indomaret. Nah, ini untuk apa? Untuk membangun kepercayaan, untuk mengkomunikasikan bahwa Indomaret menjadi satu-satunya supermarket atau swalayan yang memudahkan konsumen. Dia memiliki jaringan yang sangat luas, kemudian dia memiliki toko digital, dan toko digital itu memberikan sign di mana lokasi Indomaret terdekat dengan lokasi konsumen. Sehingga konsumen dengan mudah untuk mendapatkan produk yang dimiliki dan juga melakukan atau mengunjungi Indomaret terdekat. Selain itu, dengan Indomaret Klik, konsumen itu dapat melakukan pemesanan secara online dan itu dibayar saat secara langsung datang ke toko Indomaret atau melalui payment point atau melalui pembayaran digital. Nah, kemudahan-kemudahan seperti ini yang saat ini diperlukan oleh konsumen dan channel-channel yang dilakukan oleh pebisnis ini menjadi salah satu modal untuk membangun kepercayaan. Nah, ini yang terakhir nih. Bagaimana sebuah bisnis atau entrepreneur itu harus bisa membangun komunitas digital. Tujuannya apa? Untuk advokasi dan juga membangun hubungan. Nah, kalau saya mencontohkan ini merek Lego. Saya yakin Bapak Ibu semua tidak hanya anak-anak, tapi orang dewasa itu paham dan tahu, bahkan banyak yang menyukai Lego ini. Nah, ternyata Lego itu memiliki sebuah forum yang bernama Lego Ideas, di mana setiap penggemar Lego itu bebas mengunggah desainnya, kemudian memberikan komentar kepada desain anggota yang lain. Nah, perusahaan Lego sendiri itu bisa mewujudkan tadi desain atau ide yang disampaikan penggemarnya jika mayoritas penggemarnya itu menyukai. Nah, jadi dari ide dari konsumen itu kemudian diwujudkan oleh perusahaan Lego menjadi produk yang diproduksi, miniatur yang diproduksi. Nah, ini penting untuk membangun hubungan antara merek dengan konsumen. Dan itu terbangun karena apa? Karena kepercayaan yang terus-menerus dibangun dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada beberapa hal kaitannya dengan digitalisasi. Bagaimana itu bisa memanfaatkan ruang dan waktu.
Jadi kalau kita berbicara digitalisasi, itu ada dua sisi mata uang. Dengan digital itu akan membangun, oh ya, high risk dan high return. Kalau kita berbicara dari sisi finansial, ada peluang dan juga ada risiko. Ada peluang yang besar apabila seorang pebisnis atau entrepreneur itu memanfaatkan eh, adanya teknologi. Bagaimana menjangkau wilayah yang luas dengan biaya yang sangat efisien. Bagaimana membangun dialog dengan eh, basis komunitas digital. Bagaimana melalui media sosial seorang pebisnis dapat mendeteksi dini sinyal adanya perubahan krisis, perubahan perilaku konsumen. Nah, tapi di situ ada resikonya. Resikonya apa? Apabila seorang pebisnis atau sebuah merek melakukan memberikan informasi yang salah, itu akan real time menyebar dan itu berimbas kepada turunnya kepercayaan. Kemudian karena sesuatu yang awalnya informasi ini lokal, karena teknologi ini bisa berpengaruh secara global. Kemudian dengan adanya digitalisasi ini, itu juga akan membangun, akan menurunkan keunikan dan originalitas dari merek tersebut. Nah, di sini every message matter. Jadi reputation is a high risk asset. Jadi bagaimana setiap pesan harus uh, dilindungi dengan adanya sebuah kepercayaan. Dan itu kepercayaan itu tidak muncul hanya untuk mempromosikan, di mana marketing communication itu menjadi garda depan untuk menjaga. Jadi bagaimana resiko reputasi di sini dari pesan yang salah kemudian bisa menghilangkan sebuah kepercayaan. Nah, ini harus difikirkan oleh para pebisnis. Bagaimana pebisnis juga dengan informasi itu dapat melihat dengan teknologi, melihat dari awal, kemudian dapat menentukan langkah-langkah secara cepat dan juga merespon. Jadi bagaimana bertindak cepat, kemudian jujur. Nah, di sini yang penting adalah seorang pebisnis dan entrepreneur itu harus jujur. Nah, karena dengan kejujuran itu dapat memulihkan sebuah kepercayaan dan membangun reputasi yang lebih kuat. Mohon maaf Ibu, Ya, kami informasikan bahwa waktu presentasi masih 5 menit lagi ya. oh ya, oke. Nah, di sini ada ketahanan reputasi. Jadi kita harus bertahan, kemudian merespon, kemudian pemulihan, dan tadi resiliensi. Jadi bertahan dengan adanya krisis, kemudian memperkuat sistem, membangun kepercayaan untuk tangguh di masa depan. Nah, ini ada contoh sebuah merek yang tahun 2021 pernah melakukan kesalahan dan ternyata di 2024 ini terjadi lagi. Nah, ini jangan sampai sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis, kita harus belajar. Jangan sampai melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Ini sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, karena apa? Kepercayaan adalah fondasi keberlanjutan. Nah, dengan adanya tadi source credibility, teori keberlanjutan bisnis, keberlanjutan kepercayaan diperlukan. Matras, kita harus mau kepercayaan yang terus-menerus, kemudian loyalitas, bagaimana mengadvokasi konsumen, kemudian resiliensi, bertahan di permakrisis ini dari ketidakpastian, sehingga apa? Bisnis kita bisa sustain, berlanjut di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai kita terjebak pada
informasi yang kabur. Bagaimana sekarang banyak terjadi fenomena dengan adanya teknologi, itu apa yang disampaikan di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Janji yang ternyata jangka panjang itu tidak terlaksana. Nah, di sini poin jadi benang merahnya adalah kepercayaan ini. Jadi di era digital ini kepercayaan itu sangat diuji. Bagaimana logi itu memperluas jangkauan informasi tapi juga bisa mempercepat adanya keruntuhan bisnis. Nah, di sini harus aware. Dan selanjutnya kita juga penting adanya untuk melakukan manajemen resiko, bagaimana menjaga reputasi, bagaimana menjaga saldo kepercayaan dan dari konsumen itu. Sehingga apa? Bisa mendeteksi secara dini dan merespon cepat. Karena apa? Karena keberlanjutan bisnis itu tergantung dari kepercayaan konsumen. Nah, ini sedikit uh, paparan kaitannya dengan rekomendasi kalau kita berbicara mengenai trust. Nah, saya melihat dari database di Scopus bahwa baru sedikit riset yang membahas terkait AI authenticity dan juga trust di sini. Nah, ini hanya 8 dan di sini sebelah kanan kita melihat jadi banyak hal yang mempengaruhi trust dari konsumen sendiri. Bagaimana ada value, kemudian ada e-commerce dan ini sangat menjanjikan bagi kita seorang periset. Topik sangat menjanjikan untuk kita riset di masa saat ini yang secara praktis bisa memberikan kontribusi kepada pebisnis. Begitu juga kaitannya dengan marketing communication. Seberapa penting komunikasi pemasaran itu untuk membangun sebuah kepercayaan di era perma krisis saat ini. Mungkin itu saja paparan dari saya kaitannya bagaimana membangun kepercayaan pentingnya trust sendiri melalui komunikasi pemasaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Disyana Ajeng atas pemaparan yang sangat menarik dan insightful. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan perspektif baru bagi kita semuanya. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab nanti akan digabung setelah pemaparan narasumber ketiga ya. Untuk pertanyaan yang sudah ada di chat box, nanti akan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke sesi ketiga, narasumber ketiga. Nah, narasumber selanjutnya ini adalah pasangan suami istri yang sangat inspiratif. Warga Magelang, siapa sih yang belum pernah mencoba roti gembong-gembul? Saya yakin sebagian besar, bahkan semua sudah pernah ya. Nah, kali ini owner Gembong Gembul akan membagikan pengalaman mereka dan tentu saja strategi-strategi jitu yang membuat Gembong Gembul eksis dengan lebih dari 200 cabang di seluruh Indonesia. Nah, siapa mereka? Nah, mereka adalah Bapak Junior Jais Subianto dan Ibu Nafisa Nadia Fatin, couple planner dan owner MGD Food Indonesia. Selamat pagi, Pak Yuyun dan Bu Nadia. Selamat Selamat pagi. pagi. Nah, ini sedang liburan ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Yang